Dumateng Al-Mukarram Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba, dengan segala kerendahan hati kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita telah maklumi bersama, pada saat ini, tahun ini, bulan ini, hari ini, di sini, acara kita yaitu penyerahan rumah syukur kenikmatan kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita sebagai bangsa yang beradab, lebih baik kita nukil pertama sumber kemerdekaan bangsa Indonesia, menyampaikan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Pertama, sumber proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu pada hakikatnya bersumber dari kemerdekaan rakyat Indonesia. Dan sumber kemerdekaan rakyat Indonesia itu diabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 44 alinea ketiga. Bunyinya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
Jadi itu proklamasi yang menjadi sumber kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan itulah yang disebut di dalam bukunya Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Dan lidah rakyat, ingat, rakyat menyatakan dengan ini kemerdekaannya itu adalah lidah rakyat Indonesia, bukan lidah zahir tapi lidah maknawi. Hakikatnya niat dalam hati jati diri bangsa Indonesia. Adapun lesan zahir ini adalah dalil menunjukkan adanya lidah rakyat di dalam hati, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Ummul Barahin syarah kitab Sanusi. Innal kalama lafil fuadi wa kama jalal lisanu alal fuadi dalila. Innal kalama lafil fuadi jalal fuadi dalila. Innal kalama, sesungguhnya lidah lafil mu'adi, di dalam hati. Innama ju'ilal lisanu alal fu'adi dalilah. Adapun lisan itu dalil yang timbul dari hati lisan. Jadi itu makanya disebut itu proklamasi ke dalam, karena ditempatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan Indonesia yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan, memproklamirkan, mengumumkan dengan ini kemerdekaannya. Makna dengan ini sangat mendalam. Dengan ini, dengan berkat Allah, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa ini, dengan dorongan keinginan luhur dan seterusnya, semuanya itu dikandung dalam kata ini, bukan kata itu. Ini menunjukkan suatu tempat yang paling dekat, yang paling dekat. Karena itu menunjukkan suatu tempat yang jauh, tapi ini dengan ini, bukan dengan itu. Apa yang paling dekat dengan diri kita itu? Jaga
jati diri bangsa Indonesia itu sendiri yang baik. Kemudian tanggal 17 Agustus disambung lidah rakyat Indonesia itu disambung oleh penyambung lidah rakyat Indonesia yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan dibentuk di dalam zaman kemerdekaan. Kalau panitia persiapan dibentuk Jepang di zaman Jepang lain. Baca sendiri di dalam buku 3 jilid tebal yang dihimpun oleh Profesor Muhammad Yamin. Di situ nanti tahu jelas. Jadi tanggal 17 Agustus itu, tanggal 17 Agustus itu lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan lahirnya negara Republik Indonesia. Kalau salah mengucapkan itu dosa besar. Dosa besar kita, dosa kepada bangsa Indonesia. Dosa besar kedua, dosa terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu dan tidak ada sumbernya. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak ada sumbernya, tidak mempunyai argumentasi. Pada tanggal 17 Agustus itu, makanya Amu Tohar diperintah oleh ajudan pertama Bung Karno karena lagu akte kelahiran kemerdekaan bangsa Indonesia, maka Mutohar ngarang lagu akte kelahiran bangsa Indonesia biar tidak keliru. Maka 17 Agustus itu kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu ada aktenya. Jangan lupa akan akte kelahirannya. Kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang nyusun Mutohar. Kalau dikatakan tanggal 17 kemerdekaan Republik Indonesia, kapan bangsa Indonesia sampai sekarang belum merdeka? Kapan merdeka? Belum merdeka sampai sekarang ini. Karena 17 Agustus yang merdeka itu Republik Indonesia. Sedang Republik Indonesia itu dalam alinea keempat bentuk negara. Waktu itu negara belum ada. Belum ada presidennya, belum ada wakil presiden, belum ada angkatan darat, angkatan laut. Walhasil belum ada. Makanya disebut atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama Republik. Soekarno Hatta, bukan Presiden Soekarno, bukan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Memang belum ada presiden, belum ada negara, belum lahir.
Nah itu dosa terhadap bangsa Indonesia. Negara bangsa Indonesia sudah merdeka sejak 1791 itu sampai sekarang dikatakan belum merdeka. Yang dijajah ratusan tahun itu bukan republik, bangsa Indonesia pernah dijajah Portugis, pernah dijajah Prancis, pernah dijajah Inggris, dijajah Belanda, dijajah Jepang. Itu bangsa Indonesia, bukan republik. Nah kalau dikatakan 17 Agustus kemerdekaan republik. Nah ini salah, dosa terhadap negara kita. Negara Republik Indonesia tidak pernah dijajah, dikatakan negara mantan jajahan. Apakah dosa? Merendahkan derajat bangsa, merendahkan derajat negara. Negara yang tidak pernah dijajah dikatakan mantan jajahan. Bangsa yang telah merdeka dikatakan belum merdeka. Nah ini tidak cocok kalau kaidah nenek-nenek moyang kita. Junjung dhuwur, mendem jero. Yang positif kita junjung tinggi, setinggi-tingginya. Yang negatif kita pendam sedalam-dalamnya biar tidak muncul. Tapi ini tidak, ini mendem bangsa, mendem negara. Jadi martabatnya dijatuhkan sendiri oleh bangsa kita sendiri. Itu salah, dosa. Makanya tanggal 17 Agustus sumber kemerdekaan rakyat Indonesia itu disambung oleh Soekarno dan Muhammad Hatta keluar negeri, tapi punya kami bangsa Indonesia. Jadi rakyat Indonesia disambung dengan luar itu kami. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbana alhamdulillah, karena ini dari ijadah paling. Untuk teman-teman pengurus Ibra dan panitia supaya segera melanjutkan santunan